Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Ridho Nur Akbar. Aku mahasiswa FK UMSU dengan NPM 2208 260262. Nah, di sini aku mau bahas suatu penyakit nih di bagian mata atau special sense, di mana mungkin sebagian orang pernah mengalaminya. Nah, nama penyakitnya ini ialah trichiasis. Mau tahu apa saja tentang trichiasis? Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tentang definisi dari trichiasis. Nah, apa sih trichiasis ini? Jadi, trichiasis ini adalah suatu kondisi di mana bulu mata itu dia tumbuh secara tidak normal, sehingga dia itu mengarah ke dalam dan juga menyentuh permukaan dari mata. Dia menyentuh bagian area kornea dan juga konjungtiva. Hal ini dapat menyebabkan iritasi, nyeri, hingga kerusakan pada kornea bila tidak segera ditangani. Selanjutnya itu kita masuk ke etiologi atau penyebabnya. Jadi apa-apa saja sih penyebab dari trichiasis ini? Yang pertama dia adanya infeksi. Nah, infeksi traukoma atau infeksi berulang akibat dari Chlamydia trachomatis. Dia ini adalah suatu infeksi yang paling umum secara global. Selanjutnya itu dia adanya peradangan. Nah, jadi peradangan ini dia bersifat kronis pada kelopak bola mata seperti blefaritis dan juga rosacea. Selanjutnya adanya kondisi autoimun. Jadi kondisi autoimunnya itu dia bisa berupa adanya ocular cicatricial pemphigoid dan juga Stefan-Johnson syndrome. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari trichiasis ini yang pertama dia adanya nyeri dan iritasi pada bagian mata. Selanjutnya itu dia matanya berair dan juga merah atau lakriminasi. Selanjutnya itu dia fotofobia, yaitu dia sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya terjadinya penurunan penglihatan bila terjadi kerusakan pada kornea. Selanjutnya itu dia pada pemeriksaan itu dia ditemukan bulu mata yang tumbuh ke arah bola mata dan bergesekan dengan kornea atau juga konjungtivanya. Oke, kita masuk ke faktor risiko. Faktor risiko dari trichiasis ini yang pertama dia dialami oleh usia lanjut. Selanjutnya dia adanya riwayat infeksi mata berulang atau trauma. Selanjutnya itu dia ada riwayat trauma atau ban pada area kelopak mata. Dan juga tadi adanya kondisi autoimun atau inflamasi pada mata. Dan biasanya ini trichiasis ini dia sering dialami oleh para wanita. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke patofisiologinya. Jadi patofisiologi dari trichiasis ini yang pertama itu dia adanya perubahan struktur jaringan kelopak mata akibat proses peradangan kronis, infeksi ataupun autoimun sehingga terjadi skar atau parut dan menarik folikel bulu mata ke dalam. Selanjutnya itu dia pada traukoma atau infeksi berulang itu, infeksinya itu dia menyebabkan peradangan, pembentukan jaringan parut, hingga deformitas atau perubahan bentuk pada kelopak mata dan akhirnya bulu mata itu dia mengarah ke kornea. Selanjutnya pada lansia itu dia kehilangan elastisitas jaringan dan kelemahan otot kelopak mata. Jadi dia itu juga turut berperan dalam orang yang usia lanjut. Oke, selanjutnya itu dia tata laksananya. Jadi tata laksana yang bisa kita lakukan pada kondisi trichiasis ini yang pertama bisa kita lakukan elektrolisis, yaitu metode dengan menggunakan tegangan listrik. Selanjutnya itu dia adanya krioterapi dengan memanfaatkan gas dingin, dan juga adanya bisa kita lakukan ablasi laser, yaitu dengan memanfaatkan sinar laser. Nah, untuk komplikasinya sendiri yang pertama dia bisa terjadinya abrasi kornea, lalu selanjutnya ulkus kornea, keratitis, parut kornea atau corneal scarring, dan juga penurunan atau hilangnya penglihatan. Oke, untuk edukasinya sendiri itu pertama hindari mengucek mata secara berlebihan karena itu bisa memperparah kerusakan. Selanjutnya itu jangan mencabut bulu mata tanpa bantuan tenaga medis untuk mengurangi risiko trauma. Selanjutnya itu dia bisa kita lakukan juga pemakaian pelindung mata pada lingkungan berdebu untuk mencegah iritasi sekunder. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat meme ini. Oke, mungkin sekian saja pembahasan dari saya mengenai tentang trichiasis. Jadi kesimpulannya itu trichiasis ini dia suatu penyakit yang tidak berbahaya, tapi misalnya kita tidak segera menanganinya, dia bisa menjadi memperparah kondisinya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kurang, saya mohon maaf. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih.